Shalom, selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa pada renungan siang hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari siang hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian, untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan, dan jamah hati kami, supaya kami taat dan rela melakukan segenap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Lukas 6 ayat yang ke-36 sampai 39, Lukas 6 ayat 36 sampai 39. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lobang? Judul renungan kita hari ini adalah menjadi murah hati seperti Tuhan. Sahabat suara kasih, selamat siang saudara terkasih dimanapun Anda berada. Hari ini kita jumpa kembali dan meluangkan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menolong kita untuk terus bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus dengan menjadi orang yang murah hati. Dalam bahasa Ibrani, kata murah hati disebut dengan hanan yang berpadanan dengan kata penyayang dan berbelas kasihan. Merujuk ayat renungan kita siang ini dari Lukas 6 ayat 36 sampai 37. Kita bisa menemukan kalimat perintah, supaya kita murah hati atau berbelas kasihan kepada orang lain, lalu diikuti dengan larangan untuk tidak menghakimi sesama. Kita bisa menemukan salah satu tindakan nyata dari perintah ini di Alkitab, yaitu ketika seorang perempuan yang kedapatan berzina, dihadapkan di tengah kerumunan orang yang siap melemparinya. Menurut hukum pada masa itu, perbuatan semacam itu memang pantas dihukum mati. Tetapi kebetulan saat itu Yesus sedang berada di sana, saat menyaksikan semua orang bersiap untuk menghukum perempuan itu. Dia malah menyampaikan sesuatu yang mencengangkan semua orang, dan menariknya Yesus mengizinkan perempuan itu untuk pergi. Tindakan Yesus ini adalah cerminan dari Lukas 6 ayat 36 sampai 37. Ia menunjukkan kemurahan hati dan belas kasihan yang sejati. Kita sebenarnya tidak berbeda dengan perempuan itu, orang berdosa yang layak dihukum. Namun Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan untuk bertobat, tetapi bertobat saja tidak cukup, seperti Tuhan Yesus memerintahkan perempuan itu untuk pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Demikian pula kita dipanggil untuk berbuah menjadi murah hati sama seperti Tuhan Yesus murah hati. Ketika kita sungguh-sungguh memahami betapa besar belas kasih Tuhan yang dicurahkan melalui Kristus, kita pun terdorong untuk menunjukkan belas kasihan kepada sesama, termasuk kepada mereka yang bersalah dan berbuat jahat.
Kita dipanggil menjadi saluran belas kasih-Nya, sehingga kita rela mendampingi mereka yang jatuh, bukan menghakimi atau mengucilkan. Kita boleh menegur dengan kasih, bukan untuk menghukum, melainkan untuk memulihkan. Kita perlu memiliki hati yang luas untuk menerima mereka yang berbeda, bukan justru menggosipi atau merendahkan mereka, sehingga mereka bisa menemukan jalan pemulihan dalam hidupnya. Sahabat Suara Kasih, jika Anda masih sulit untuk bermurah hati kepada orang lain, Anda perlu kembali merenungkan satu hal ini. Jika Tuhan tidak lebih dulu menunjukkan belas kasih-Nya kepada Anda, di manakah Anda sekarang? Saya rasa Anda tahu jawaban dari pertanyaan ini. Marilah kita renungkan. Saya berdoa hari ini agar Tuhan membimbing Anda dengan caranya, untuk menunjukkan belas kasih-Nya kepada orang lain, dan memakai Anda untuk membangun kerajaan-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya kebaikan-Mu. Selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami mau berjalan bersama Engkau di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan firman-Mu siang ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan tetap ada di dalam hidup kami di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.